Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat pemikiran terkait dengan fitrah ya, fitrah. Dan sekarang itu kita masuk pada mungkin lebih agak progresif sedikit berkaitan dengan ideologi kaum intelektual ya. Kalau teman-teman punya buku itu ada dibaca. Kemungkinan besar saya mengkaji tema ideologinya, ideologi kaum intelektual itu sekitar 3-4 sesi. Tema ideologi kaum intelektual. Ya, teman-teman bisa membacanya ya, bisa membacanya di tema itu. Di tema ideologi kaum intelektual. Apa yang dimaksud dengan Al-Syariati. Kemudian kita bisa mengkonstruksi strukturnya untuk dilihat nalar ideologi kaum intelektualnya. Karena seringkali kita kan berbicara ataukah mengungkapkan istilah-istilah ini ya. Ideologi kaum intelektual. Sebuah pengantar ideologi ya, kira-kira ideologi kaum intelektual, membaca pemikiran beliau bisa memberi pandangan yang berbeda. Ada ideologi, satu ada kaum intelektual. Jadi kenapa intelektual itu membutuhkan ideologi ya? Kenapa intelektual itu membutuhkan ideologi? Di sisi yang lain memang keharusan ideologi itu berkaitan dengan tanggung jawab individu ya. Tanggung jawab individu. Kalau misalnya kemarin Mutahari itu menarik bahwa ideologi itu lahir dari pandangan dunia. Adanya pandangan dunia, pemikiran. Al-Syariati juga mendudukan ideologi dengan sebuah arti idea dan logos, tapi dia punya cara menghasilkan sebuah pandangan dunia itu dengan sebuah objek yang dia lihat pada masyarakat. Jadi kesadaran ideologi itu bukan kesadaran ini kalau orang seringkali pasti orang panas, bukan kesadaran filosofis ya. Al-Syariati begini. Tentu ada filosofi itu, ini kan didudukan dalam sebuah kerangka sosiologi ya. Kerangka sosiologi. Tidak semua ideologi itu dibangun oleh konstruksi filsafat. Perlu dibedakan. Jadi kalau teman-teman asli filsafat Al-Syariati coba mengkritisi sedikit. Karena subjek filsafat itu berbeda kan? Tema-tema filsafat kan tema-tema eksistensi ya. Wujud. Tapi kalau ideologi itu berkaitan dengan sebuah tanggung jawab praktis ya. Betapa banyak sih orang filosof yang berdiam diri ya. Banyak kan kita lihat filosof kerjanya berpikir, keadaan sosialnya dia hiraukan, dia hanya ekstasi dengan dirinya, banyak ya. Tidak semua. Banyak orang berfilosof seringkali kalau dicontohkan Ustaz Safwan, kita berfilsafat tinggi-tinggi sampai wujud, pakaian kotor di samping tidak dicuci. Ini apa? Bukan ideologi kan? Bukan ideologis ya. Ini disebut dengan apa? Intelektual yang bias ideologi. Intelektual candu begini. Intelektual candu adalah intelektual yang bisa menambah problem sosial baru. Dia tidak menyelesaikan. Pada satu tingkatan iya. Pada tingkatan tertentu iya.
tingkatan-tingkatan berkaitan dengan tanggung jawab itu harus disebut dengan ideologi. Gagasan-gagasan abad 20 ya, sampai sekarang itu seringkali orang memainkan sebuah paradigma misalnya terkait dengan ilmu pengetahuan itu bebas nilai, ya, bebas nilai. Ada yang mempersoalkan tentang objektivitas ilmu. Saya lupa namanya. Popper kalau tidak salah. Dia menyoal tentang objektifikasi ilmu. Jadi ya, orang bilang matinya ideologi ya. Jadi sekarang itu ideologi sudah tidak lagi berfungsi. Tidak lagi berfungsi. Gaung-gaung ini kan selalu ya, selalu. Makanya wajar ada sebagian aktivis kita, ada sebagian mahasiswa kita sudah apatis dengan hanya disebut dengan nalar-nalar ideologis ya. Yang disebut dengan bergerak terus itu, ini orang menjadi pesimis. Hidup yang pesimis itu biasanya keaktifan diri kita dalam sebuah tanggung jawab sejarah, kebudayaan itu nalar-nalar ideologi tidak didapatkan. Jadi sejak kapan ideologi itu dilepaskan dari sebuah kemanusiaan kita? Kapan ideologi itu bisa dipisahkan dari individu manusia yang berkaitan dengan tugas kemanusiaan dia? Jadi dalam pendudukan persoalan, dalam kehidupan kenyataan kita, ideologi itu dibutuhkan karena berkaitan dengan tujuan sejarah, yang kedua berkaitan dengan tujuan kemanusiaan. Ya. Kalau tujuan kemanusiaan itu kita taruh kemarin di pembahasan fitrah, itu juga membutuhkan sebuah nalar ideologi. Dalam aspek ideologisnya itu memang ideologi itu dia harus memiliki sebuah sikap kritis. Ini Ali Syariati. Nanti bagaimana meramunya nanti. Ini pengantar. Ideologi itu satu, dia harus memiliki sikap kritis. Sikap kritis sosial ya. Jadi kritik-kritik sosial itu dibangun dengan apa? Nalar ideologi. Salah satu karakteristik ideologi bagi Al-Syariati sikap kritis. Sikap kritis. Sikap kritis itu apa? Adalah sebuah sebuah kesadaran orang terkait dengan kenyataan-kenyataan hidup, kehidupan sosial. Jadi orang-orang yang memiliki ideologi dia punya sifat kritis, berarti kan? Ini satu ya. Karena kenapa ada sifat kritis? Ada ide dan logos kan? Ada konstruksi itu. Sejak awal dalam epistemologi sudah ada ide dan logos. Tapi ide dan logos Ali Syariati itu berbeda dengan konstruksinya sebagian pandangan filosof. Acuan-acuan memunculkan pemikiran yang berbeda. Dia berdasarkan kontemplasi realitas. Jadi ideologi itu menurut Ali Syariati pertama itu ada sifat kritis. Sifat kritis itu apa? Sifat mengamati ya. Sifat mengamati. Jangan dulu bergerak, jangan dulu. Jadi orang-orang ideologis adalah orang-orang yang senantiasa berada pada posisi kritis. Objektif lah ya. Jadi para ideolog itu dia senantiasa mengamati kehidupannya dalam standarisasi, dalam keadaan kritis itu ideolog. Memahami persoalan itu orang-orang ideolog. Jadi orang yang memahami persoalan itu sama dengan arah-arah intelektual kan? Arah intelektual itu irisannya itu. Intelektual juga memahami persoalan. Namun para intelektual memahami persoalannya sekedar memahami persoalan.
Kata ilmu face ilmu, sastra face sastra. Ilmu demi ilmu, sastra demi sastra, puisi demi puisi, filsafat demi filsafat. Nah, itu. Ini intelektual. Tapi kalau ideologi, di sisinya ada nuansa itu karena dia punya sifat kritis. Untuk apa sifat kritis itu? Pasti berbeda dengan kaum intelektual yang ilmu demi ilmu, filsafat demi filsafat. Ini ya, Ali Syariati ya. Teman-teman yang berfilsafat tahan-tahan dulu. Bahasanya di sini, mohon maaf ya saya menyinggung. Itu Ali Syariati punya bahasa. Dia menyinggung orang-orang filsafat. Dia akan menunjukkan itu. Tentu sebenarnya kedudukannya saja, kedudukannya. Jadi ideologi itu, orang-orang ideologi itu orang-orang yang punya sifat kritis. Dikatakan bahwa ideologi itu punya apa? Punya nalar pasif dan aktif. Ideologi ya. Dan orang-orang ideologi itu di mana sisi dia pasif, di mana sisi dia agresif. Kalau orang-orang intelektual selalu dia berada pada apa? Pada zona kepasifan. Dia tidak sampai pada ruang agresifan. Nah, ini ideologi ya. Perlu didudukan dulu ini yang begini-begini. Sebelum kita masuk dalam bagaimana sih orang melahirkan ideologi dalam pemikiran Ali Syariati itu. Jadi salah satu sifat ideologi itu adalah kritis ya. Kalau ada kehidupan kita, keadaan sosial yang begini carut marut, keadaan sosial begini carut marut, sebuah ketimpangan dan kezaliman sosial, Fir'aun dan Kabil itu muncul bersamaan, di tengah Habil dan Habil tidak ada lagi, namun tidak ada sifat kritis manusia, dia bukan ideolog. Dia bukan ideolog, karena ideologi itu adalah satu kritis dan yang kedua itu dia punya sifat independen. Teman-teman bisa membacanya di situ. Itu berapa? Lumayan sekitar 20 halaman. 20 halaman. Bisa baca itu langsung kemudian teman-teman tahu kesimpulannya sudah dapat. Tapi kita mau strukturkan. Jadi ideologi itu sifat kritis independen. Sebagaimana intelektual ya ada sisi itu ya. Disebutnya mandiri ya. Kemandirian independen. Ideolog juga itu adalah orang yang independen dalam menyikapi persoalan. Dalam suasana kritisnya. Dan dia ini adalah orang yang tidak ikut-ikutan. Ideolog. Kehidupan kita sehari-hari seringkali kita ikut A, ikut B, ikut C. Itu karena kita tidak berada pada posisi ideolog. Kaum ideolog. Yang ketiga. Itu ada 3 cuma saya satu. Yang ini adalah apa? Gerak, evaluasi, solusi, gerak ya, gerak. Jadi satu sifat ideolog itu sifat kritis pasif, memahami, independen. Yang kedua itu menawarkan solusi, menawarkan solusi dulu. Ketiga itu evaluasi ya. Evaluasi. Ketika dia sudah memahami, ini nanti saya elaborasi dalam strukturnya. Jadi ideologi itu dia kritis, independen, kemudian dia evaluasi. Evaluasi apa? Terhadap apa yang dia sadari. Evaluasi apa? Terhadap kenyataan sosial. Jadi kalau misalnya kita hidup 1 kali 24 jam, tentu dinamika kehidupan kita 1 kali 24 jam itu kan ada ya, ada. Dan tentu kita akan mengetahui sejauh mana tindakan kita itu berada pada sebuah level yang maksimal ataukah pada titik nadir, kritis sehingga merusak. Sebuah kesadaran ideologis itu adalah berkaitan dengan sifat kritis kehidupan. Dan itu harus dievaluasi. Jadi ideologi itu dia punya gelombang, dia punya salah satunya adalah evaluasi apa yang menjadi pemahaman dia terhadap keadaan. Jadi kalau kita sudah memahami sekian banyak problem sosial, problem ekonomi dan problem politik yang terjadi dalam sekitaran kita ini,
Kemudian itu harus disusun lagi dalam kerangka evaluasi sebelum bertindak. Kerangka evaluasi. Kalau teman-teman santri hidup dalam pembelajaran, namun dalam 1 bulan tidak progresif, tidak paham-paham falsafatuna, perlu dievaluasi dong. Evaluasi. Kalau tidak evaluasi, teman-teman bukan seorang ideolog, hanya candu falsafatain, candu saja, candu. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan tanggung jawab kan? Berkaitan dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawab teman-teman yang pembelajar? Paling tidak pula mengajar. Tanggung jawab itu kan? Tanggung jawab. Kalau itu tidak dibangun dalam sebuah ciri khas ideologi evaluatif, itu berarti teman-teman hanya sekedar pembelajar, bukan sekedar orang-orang yang ideolog. Jadi perlu dievaluasi itu. Di mana yang tidak produktif, di mana yang menghambat, di mana yang sumber kezaliman diri itu, di mana itu harus dievaluasi. Kalau teman-teman ini belajar 1 kali 24 jam, coba sekali-kali evaluasi di mana titik tidak progresifnya, di jam mana, di waktu mana, di aktivitas apa yang itu membuat kehidupan sehari itu berkonsekuensi pada minus, tidak produktif. Kendala-kendala apa itu ada evaluasi. Ini orang-orang ideolog. Kenapa dikatakan orang-orang ideolog itu terus evaluasi? Karena dia berkaitan dengan sebuah tujuan yang dia mau sasar. Orang-orang yang hidup tidak dalam sebuah nuansa evaluatif dan kritis, ini stagnan kan? Stagnan. Ini kita berbicara dalam lingkup yang kecil. Kalau kita tarik dalam lingkup sosial, dalam skema filsafat politik itu atau filsafat sejarah itu, dudukannya adalah keluarga, maka itu harus dievaluasi secara progresif. Dari orang-orang yang senantiasa mengevaluasi kehidupannya, ini adalah orang-orang yang masuk dalam sebuah kriteria-kriteria ideologi yang dimana dirumuskan oleh laki-laki satu nih, Dr. Ali Saryati. Ya. Yang keempat, sebenarnya progresif. Kalau setelah itu baru bergerak. Sudah kritis, independen ya, evaluasi, tahu persoalan, baru bombardir. Nah, begitu kalau bahasa mahasiswa. Propaganda ya, propaganda rasional. Ini ideologi. Ada orang berteriak, ayo lawan kezaliman. Lawan kezaliman pas berhadapan dengan uang mundur. Ini bukan ideolog. Orang ideolog ini tidak gegabah. Orang ideolog ini bukan panas-panas tai ayam, bos. Orang ideolog ini sistematik, terukur, objektif. Karena dia kritis, evaluatif, kemudian bergerak. Tahapan kan begitu. Jangan, saya mau demo, saya mau lawan kezaliman. Bos, uangmu di dompet tidak ada kalau kezaliman. Mandiri pun tidak, hidup juga bergantung. Ya, maka juga minta. Itu kemudian mau melawan kezaliman. Ujung-ujungnya menurut Ali Saryati, kalau tidak ada begini nanti yang kita, kalau tidak ada yang disebut dengan sebuah evaluasi sikap kritis dalam kehidupan kita, yang ada orang-orang intelektual apa? Menjadikan sebuah kepemimpinan politik sebagai sebuah bahasa dia ini disebutnya apa? Intelektual impoten. Ya. Sakit juga ya bahasanya. Intelektual impoten itu, bagaimana tuh? Ini emosi memang dia. Emosi karena memang intelektual memang pada zamannya itu memang menggadaikan dirinya kan? Menggadaikan dirinya. Salah satu penggadaian diri apa? Ijazah 4 tahun, perusahaan depan perusahaan kan? Kan jual diri, menurut dia jual diri. Kita cari selama 4 tahun, ijazah itu jual diri di depan perusahaan lagi. Kalau dulu buru-buru di zaman perburuan itu, buru-buru dari Afrika dibawa ke Eropa, ya. Jadi dicari buru itu dibawa ke Eropa, kerja di industri, kemudian digaji. Dalam teori ekonomi politik, dalam pertengahan jalan banyak buruh yang meninggal Afrika berkulit hitam. Sampai di Eropa dipekerjakan. Sekarang tidak begitu. Sekarang itu orang kuliah 4 tahun datang di perusahaan. Melamar kerja dengan kualifikasi.
Ini sebuah kritik-kritik intelektual oleh Al-Syariati. Jadi ada sikap kritis, ideologi, independen, evaluasi, kemudian bergerak. Persoalan kita dalam sebuah gerak, kan? Persoalan kita aktivis hari ini, itu adalah persoalan terlalu banyak bergerak. Terlalu banyak bergerak tanpa lupa evaluasi, tanpa lupa sikap kritis, kan? Makanya wajar saja kan kalau kita buat kajian begini, orang-orang aktivis mengatakan kerjamu cuma kajian. Ini orang-orang ideolog begini. Memangnya aktivis itu hanya berkata dengan toa, yang bicara setengah jam kemudian capek itu. Cuma 3 masa 500 itu kemudian turunkan kezaliman. Oh tidak, bos. Jadi ideologi itu adalah sebuah perlawanan sistematik terarah tanpa akhir. Karena dia berkata dengan apa? Berkata dengan Tuhan yang tak terbatas. Ini ideolog, ya. Kami ideolog. Jadi kalau hanya, makanya saya juga seringkali heran dikatakan mantan aktivis. Ada tuh aktivis itu mantan aktivis. Aktivis itu sepanjang hidup sampai mati. Karena dia berkaitan dengan tanggung jawab, progresivitas, kan. Ini masa aktivis cuma 5 tahun, ya. Begini juga aktivis terus. Jadi bapak-bapak juga aktivis, ibu-ibu juga aktivis. Karena dia berkaitan dengan apa? Sebuah kesadaran kritis, evaluasi keadaan, bergerak. Nah, ini kalau sini teori ini menarik. Teori bergerak ini nanti kemudian dia turunkan dalam teori apa? Teori kematian, kan? Kesyahidan. Tapi sebentar itu jangan dulu dibahas. Saya dudukkan teori ideologinya. Kalau panas-panas sekalian. Jadi sikap kritis, ya. Sikap kritis, independen, evaluasi, dan bergerak. Ini ideolog, ya. Ideolog. Jadi seorang ideolog itu orang yang kritis. Seorang ideolog adalah orang yang senantiasa mandiri, tidak suka bergantung. Seorang ideolog, dia senantiasa melihat sekecil apapun yang dia tangkap secara kritis oleh keadaan sosialnya, dia evaluasi. Evaluasinya tujuan apa dalam evaluasi itu? Tujuannya menyelesaikan persoalan. Persoalan itu sudah selesai, kemudian ditindaklanjuti. Jadi kalau melihat begini berarti apa? Satu, ideologi itu ada punya fungsi-fungsi intelektual, kan? Punya fungsi-fungsi teoritis. Punya fungsi-fungsi apa? Manajerial. Evaluasi, kan? Manajerial. Kemudian aktivisnya bergerak. Progresif itu, ya. Jadi hari ini dalam buku yang lain, sosiologi Islam, permasalahan kaum intelektual dan para aktivis, kita terlalu cepat bergerak. Kita lupa membahas secara total apa persoalan keadaan sosial kita. Baru ikut mahasiswa 1 tahun, 6 bulan, Allah demo. Turun. Itu baik-baik saja, bos. Tapi bukan sekedar lompat-lompat sampai di sini. Ada 2 bentuk evaluasi yang harus dilakukan oleh para ideolog. Bisa juga kalau sini sebagai latihan-latihan orasi, ya. Latihan-latihan orasi itu gampang-gampang saja. Tinggal putar itu di YouTube, kemudian bombardir dalam kamar. Jadi, tapi ideologi itu adalah sebuah kesadaran ideologi, itu adalah kesadaran sejarah, ya. Bukan. Dia berkaitan dengan sebuah tujuan perubahan sosial berkaitan dengan status quo. Itu loh. Kritik. Jadi intelektual ini apa? Intelektual apa? Salah satunya ini. Universal itu orang ideolog intelektual, kan? Persoalannya begini. Hidup manusia itu begini. Menyempurna. Ini intelektual. Baik-baik saja, intelektual kan begitu. Bahwa dunia ini ada non materi, itu intelektual. Di balik materi ada metafisika, itu intelektual saja. Intelektual, ya. Intelektual.
Jadi sebuah gagasan-gagasan bangunan masyarakat secara universal itu memang ranah-ranah intelektual. Dia mencari hukum-hukum alam. Dia mencari relasi-relasi antara satu dengan yang lain dalam fenomena. Itu adalah tugas-tugas intelektual. Dia punya tugas adalah menemukan relasi dari fenomena. Ini harus diungkap oleh intelektual. Jadi persoalan begini, persoalan yang ada ini, dia harus seorang intelektual harus melihat persoalan ini kemudian menemukan hukum-hukum yang ada dari satu fenomena dan fenomena yang lain. Kemudian dia menemukan titik persoalannya. Mengamati lah, pengamat. Kayak orang pemain bola itu. Kita tidak tahu bermain bola tapi pengamat ya. Pengamat itu kan lebih jago dari pemain bola. Pemain bola kan bermain capek, pengamat tidak pernah capek. Pengamat ya. Tapi kalau ideolog, dia itu pemain. Dan dia juga merasakan kecapean itu. Tapi kalau hanya sekedar intelektual, dia hanya sekedar membuka sebuah konstruksi terkait dengan persoalan masyarakat ini, menangkap sebuah titik atau relasi dari sebuah persoalan ini, apa sebenarnya sumber persoalan ya? Makanya pasti intelektual itu pasti hadirnya ada dialog dan perdebatan terkait fenomena persoalan untuk menemukan sebuah pandangan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya universal, berkaitan dengan satu relasi dengan relasi yang lain itu. Perlu dilihat titik relasinya, karena kalau tidak, nanti banyak intelektual yang tidak menyadari sebuah persoalan. Kalau kata siapa? Julian Benda mengatakan pengkhianatan intelektual kan. Bukunya kecil ya, tipis. Berkaitan dengan intelektual. Itulah berkaitan dengan sebuah pandangan, pemikiran individu. Berkaitan dengan sebuah pengamatan dia terhadap realitas dalam mengetahui sebuah hukum-hukum yang terjadi pada realitas. Jadi antara ideologi dan intelektual tentu dia dua hal. Saya punya pertanyaan. Bagaimana ideologi bisa muncul dalam kesadaran intelektual? Bahwa memang ada intelektual yang non ideologis ada kan? Ada. Tapi ada intelektual yang ideologis juga ada. Selalu dalam sebuah zaman selalu dimunculkan dua sosok. Baik intelektual akan muncul dua figur, dua kelompok. Yang satu pecinta status quo, yang kedua dia membenci status quo. Kaum agamawan juga begitu. Pecinta status quo, membenci status quo. Dalam struktur masyarakat, struktur kebudayaan, ini selalu muncul dua sosok ini. Intelektual pun demikian. Ulama pun demikian. Karena berkaitan dengan sebuah pandangan intelektual itu, dia berkaitan dengan segala persoalan-persoalan realitas ini, yang dia sudah mengetahui sumber persoalan dari semua fenomena yang muncul, maka tentu dia harus membutuhkan ideologi. Untuk apa? Menyelesaikan persoalan. Jadi intelektual harus hadir dalam keadaan di tengah-tengah masyarakat menyelesaikan persoalan. Jadi persoalannya di mana? Bukan kita menyelesaikan persoalan atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana membentuk ideologi seorang intelektual. Bagaimana membentuk kesadaran ideologi seorang intelektual. Jadi kalau intelektual itu dia sudah memahami persoalan, pandangannya utuh tentang sosial, pandangannya utuh tentang semesta, dan ideologi adalah demikian,
Dan intelektual itu harus ditarik dalam sebuah ideologi untuk menyelesaikan persoalan yang dia pahami. Maka pertanyaan dalam persoalan intelektual apa? Intelektual harus menjadi sebuah ideolog. Dan menjadi persoalan selanjutnya, bagaimana menciptakan ideolog bagi seorang intelektual. Bagaimana menciptakan seorang intelektual itu menjadi seorang ideolog. Karena di sini pasti dia sudah berkaitan dengan sebuah individu dan sosial. Ini berkaitan dengan individu saja. Individu. Jadi intelektual yang mau ditarik dalam sosial, tanggung jawab ya. Jadi kan ini kan mau dibangun. Ada sebuah tanggung jawab. Jadi ideologi dan intelektual kan berkaitan dengan tanggung jawab. Ya? Tanggung jawab. Jadi seorang intelektual yang memiliki tanggung jawab, dia harus masuk ideologi. Tanpa itu kita menjadi pengamat murni. Karena ideologi itu dia punya fungsi yang menarik, kritis, evaluasi dan gerak. Maka untuk menarik intelektual memasuki ruang ideologi, ini ideologi harus melahirkan, harus mampu dibentuk dan mampu membentuk seorang intelektual. Tanpa ini intelektual terputus dengan soalnya. Kita lihat saja, kita saksikan saja. Kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana itu. Indonesia ini diselesaikan berapa? Setahun itu orang wisuda berapa juta orang ya? Intelektual kita. Persoalan kita makin banyak ini Indonesia ini. Aktivis kita juga tiap tahun kita mengkader, kiri kanan semua organ mengkader. Persoalan bangsa juga masih begini. Sebagaimana dokter, makin banyak dokter makin banyak penyakit. Kayak intelektual ini, makin banyak intelektual makin banyak penyakit sosial. Persoalannya di mana? Bukankah intelektual itu, anak muda itu dikatakan sebagai generasi bangsa? Bukankah intelektual itu adalah sebuah kaum cendekia? Bukankah seorang intelektual itu dia punya salah satu bentuk elit dalam sosial? Dalam sebuah piramida kebudayaan Al-Syariati, dia meletakkan intelektual itu paling piramida yang paling ujung. Dan itu yang dimaksud adalah orang-orang ideolog. Kita bisa intelektual ini bisa diciptakan di mana-mana. Namun intelektual yang ideolog itu sangat sedikit. Intelektual yang mampu menyadari atau orang bahasanya kaum ideolog itu apa yang dirasakan oleh masyarakat dia pun merasakan. Karena intelektual dan ideologi ini di masyarakat terpisah. Tidak selalu orang-orang ideologi itu adalah orang-orang intelektual. Tidak selalu orang-orang yang ideologi itu adalah orang-orang yang berasal dari kampus. Namun kenapa intelektual itu, tadaku kaum terpelajar, itu ditarik oleh Syariati harus merumuskan ideologinya? Karena dia adalah sebuah posisi di mana pemikiran dia adalah sebuah pemikiran yang luas, terbuka, sehingga menjadi sebuah kelayakan dan punya kapasitas untuk menjalankan sebuah tugas ideologi. Walaupun ideologi itu bukan hanya didapatkan orang-orang intelektual, dia juga bisa hadir begini dalam kehidupan sosial, itu bisa muncul dengan sendirinya. Maka kita mengatakan bagaimana seorang intelektual itu menemukan ideologinya. Itulah yang kemudian kita mengatakan dalam pembahasan yang harus kita bahas, ideologi dan kesadaran kelas. Ini adalah sebuah cara menciptakan ideologi pada intelektual. Punya kesadaran
kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.